Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 15 April 2021 kita akan belajar dari Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Judulnya adalah Talit dan Sitsit. Talit dan Sitsit. Apa itu talit? Apa itu sitsit? Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, talit yang dalam bahasa Yiddish itu talis, dalam bentuk jamaknya itu talitot. Itu adalah syiar doa orang Yahudi yang biasa dipakai pada waktu doa pagi atau sakarit. Dan dipakai juga di sinagog pada hari Sabat dan hari-hari raya lainnya. Ada dua talit, yaitu talit besar, itu namanya talit gadol atau talit gedola. Talit kecil itu namanya talit katan. Talit katan atau talit kecil itu biasa dipakai di antara pakaian dalam dan luar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang saya sebut dengan talit. Talit, ini syiar doa yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Ini talit. Talit punya kekasan pada jumbe yang dipilin dan diikat yang digantungkan pada keempat sudutnya. Nih. Jumbe ya. Ini kas. Ya, kasnya. Pada jumbe yang dipilin ya. Ini digantungkan di empat sudut. Jadi empat sudut ini mempunyai jumbe. Jadi ada jumbe di empat sudutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jumbe inilah yang disebut dengan sitsit. Nah, jumbe ini yang disebut dengan sitsit. Jadi talit itu syiar doa, ya, syiar doa. Sedangkan sitsit ini ya jumbenya ini. Jumbenya ini yang disebut dengan sitsit. Itulah sebabnya kadang-kadang talit ini disebut juga arba kanvot atau empat sudut. Nah, pemasangan sitsit ini sebetulnya tidak sembarangan. Ini ada perintahnya ya. Pemasangan sitsit merupakan salah satu dari 613 perintah di Torah atau Taurat yang harus dikenakan pada pakaian orang-orang Yahudi. Kita membaca bilangan, ya, bilangan pasal yang ke-15 ayat 38 sampai 41. Saya bacakan pelan-pelan. Demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbe-jumbe punca itu haruslah dibubuh, nih perhatikan, haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbe itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi pemasangan
jumbe ini, sit-sit ini berdasarkan perintah Tuhan. Dan menariknya, ini harus ada di dalam pilihan itu harus ada warna ungu ke biru-biruan, ya. Warna ungu ke biru-biruan. Itu karena perintah yang disampaikan di dalam Torah, di dalam kitab-kitab Musa, ya. Khususnya di dalam bilangan ini tadi yang kita baca. Nah, menurut Alkitab, benang ungu kebiru-biruan yang ini disebut tekelet, ya, tekelet. Jadi kalau jumbennya itu sit-sit, kalau sial doanya ini talit, nah ini disebut tekelet, ya, tekelet. Benang ungu kebiru-biruan. Ya, ini harus disisipkan di sini. Makanya ini ada. Ini ada, ya. Ada benang ungu kebiru-biruan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, untuk memperoleh warna ungu kebiru-biruan ini tidak gampang. Ini harus diambil dari sebuah cangkang kerang, namanya Murex trunculus. Harganya sangat mahal. Jadi harga ungu kebiru-biruan ini pada zaman itu sangat mahal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, biasanya talit atau sial doa ini biasa dikasihkan atau diberikan oleh seorang ayah kepada seorang anak atau anaknya. Juga oleh mertua kepada menantunya. Biasanya diberikan seperti ini atau guru kepada muridnya. Ini merupakan hadiah yang khusus, istimewa. Kalau diberikan ini berarti itu merupakan hadiah yang khusus, istimewa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam pernikahan itu juga biasa pakai ini, ya. Laki-laki dan perempuan yang menikah ada tudungnya. Tudungnya ya ini, sial doa ini, talit ini, ya. Itu ditudungkan di kepala laki-laki dan perempuan yang menikah. Atau dalam upacara bar mitzvah atau bat mitzvah. Itu upacara akil balik dari seorang anak yang umurnya 13 tahun. Itu juga memakai seperti ini, memakai talit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang orang tua membelikan talit. Ini digabung dengan namanya itu tefilin, tali sembayang. Ya, itu menjadi satu kekasan. Jadi talit maupun tefilin itu menjadi satu kekasan sehingga orang tua itu memberikannya kepada anaknya, yaitu ketika dia memasuki usia 13 tahun dalam upacara bar mitzvah atau bat mitzvah bagi seorang perempuan. Talit dan tefilin ini merupakan barang milik pribadi, tidak bisa menjadi pinjam-meminjam, itu tidak bisa. Ini milik pribadi. Talit dan tefilin, ya, tali sembayang itu milik pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada komunitas Yahudi diaspora, itu kalau orang meninggal, itu kemudian dimandikan dan dipakaikan baju putih, namanya kitel, lalu talit ini itu ditutupkan di orang yang meninggal itu. Tetapi talit itu untuk orang yang meninggal ini harus satu ujungnya, sisitnya dipotong. Satu ujungnya, sisitnya dipotong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ingat pada saat Daud menjumpai Saul dan Saul sedang istirahat karena permusuhan itu, ya. Jadi Saul mengejar Daud di satu tempat, kemudian dengan diam-diam Daud menjumpai Saul dan memotong ini satu. Artinya apa? Sebetulnya artinya nyawa Saul itu ada di tangan Daud. Jadi kematian, kalau dipotong satu,
ini di dalam talit saldoa ini, kalau jumbenya ini, sititnya ini dipotong satu, itu merupakan lambang atau simbol kematian. Jadi sesungguhnya namanya Saul itu ada di tangan Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang namanya talit dan sitsit. Jadi talit itu sial doa dan sitsit ini jumbenya. Jumbenya. Kita akan kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita pelajari. Saya akan bacakan ulang sekali lagi karena ini penting. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Perhatikan di ayat itu. Apa kaitannya? Mungkin kita bertanya, apa kaitannya ayat itu dengan talit yang saya jelaskan tadi, dengan sitsit yang saya jelaskan tadi? Apa kaitannya? Bapak Ibu, di situ ada disebutkan sebuah kata yaitu sayap. Sayap. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sayap. Sayap itu di dalam bahasa Ibrani itu kanaf. Kanaf. Kalau jamak itu kanafim. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata kanaf atau kanafim itu sebetulnya bisa diartikan pojok atau sudut. Pojok atau sudut. Nah, menarik, perhatikan. Kalau itu diartikan pojok atau sudut, maka kita perhatikan kalimatnya itu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sudut-sudutnya. Pada pojok-pojoknya. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya itu berbicara mengenai apa? Itu berbicara mengenai sitsit. Berbicara mengenai sitsit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perintah untuk membuat sitsit ini kan di ujung baju. Ya, di ujung baju, di pojok-pojok, di sudut baju. Tetapi orang Israel atau orang Yahudi itu atau di ujung jubah ya, jubah. Itu biasa membuat baju atau jubah itu melingkar. Melingkar. Jadi tidak ada sudutnya, tidak ada sudutnya. Jadi jubahnya tidak ada sudutnya kan. Nah, oleh sebab itu dibuatlah jubah kedua. Nah, jubah kedua itu hanya berupa kain persegi panjang begini. Bapak Ibu analogikan dengan begini. Misalkan Superman. Nah, Superman itu terbang kan dengan jubahnya. Kita nyebut jubahnya kan. Padahal cuma 4 persegi panjang, ya, kain 4 persegi panjang itu kita sebut jubah. Analoginya seperti itu. Jadi mereka kan mempunyai jubah yang melingkar, tidak ada sudutnya. Maka mereka membuat jubah yang kedua, yaitu yang hanya 4 persegi panjang ini, yang memang biasa dipakai ketika jalan, ketika berada di luar, itu biasa dipakai. Yang namanya jubah 4 persegi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kemudian dikatakan pada sayapnya, yaitu pada sudutnya, pada pojoknya, itu berarti di sini, ya, di sini nih. Berarti itu berbicara sebetulnya masalah sitsit. Masalah sitsit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak tahu di tahun berapa ini jubah ini nantinya berubah menjadi syal doa yang biasa dipakai untuk doa pagi oleh orang Israel atau oleh orang Yahudi. Tetapi di sudut-sudut ini terpasanglah sitsit jumbe jubah atau sitsit itu tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jadi menurut Maleakhi pasal 4 ayat 2 ini, akan ada kesembuhan pada ujung-ujung jubahnya ini.
Akan ada kesembuhan pada ujung-ujung jubahnya ini. Ya. Akan ada kesembuhan. Berarti akan ada kesembuhan pada sit-sit ini. Pada jumbanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini bukan saya sedang mendongeng, tidak. Ini sebuah kebenaran. Ketika Nabi Maleaki mengatakan akan terbit surya kebenaran, di mana akan ada kesembuhan pada sayapnya. Itu berarti akan ada kesembuhan pada sudut-sudut jubahnya itu. Ada kesembuhan pada jubahnya itu. Ada kesembuhan pada sit-sitnya itu. Percaya atau tidak? Ini terbukti. Mari kita membaca Matius pasal 9 ayat 20 dan 20 atau sampai 22. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini kisah sangat terkenal. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kemudian dia dengan tekad dan iman yang kuat menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah perempuan ini sudah membaca Maleaki 4 ayat 2? Tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tetapi ini kejadian nyata. Ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Ketika dia menjamah sit-sit jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Ini luar biasa. Maleaki 4 ayat yang kedua itu berbicara masalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan walaupun hanya melalui sit-sit, walaupun hanya melalui jubahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya bertanya, apakah hanya perempuan ini saja yang sembuh ketika menjamah jubah Tuhan Yesus? Apakah hanya perempuan ini saja yang sembuh ketika menjamah sit-sit dari jubah Tuhan Yesus? Gimana Bapak Ibu? Apakah hanya dia? Kalau Bapak Ibu menjawab, ya hanya perempuan itu saja, berarti kurang membaca Alkitab. Kita baca. Matius pasal 14 ayat 36. Perhatikan. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang. Ini banyak sekali. Banyak sekali orang yang sakit dan ingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Sit-sit. Ingin dijamah itu. Dan mereka yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi Maleaki pasal 4 ayat yang kedua yang kita baca tadi, yang kita pelajari itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dialah surya kebenaran, di mana pada dirinya ada kesembuhan, walaupun menjamah sit-sit jubahnya saja. Jubahnya saja. Mereka yang menjamahnya itu sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nubuatan Nabi Maleaki digenapi oleh Tuhan Yesus. Itulah talit.
Itulah sijil, di mana ada kesembuhan pada sayapnya, pada ujung-ujungnya. Ada kesembuhan pada jumbengnya. Karena kesembuhan itu berasal dari kuasa Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ini untuk menggenapi Maleakhi 4 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita? Bapak, Ibu, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saya dan Anda itu harus bersyukur. Kenapa? Kita ini memiliki Tuhan Yesus. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus, yang adalah surya kebenaran yang membawa kesembuhan. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah surya kebenaran yang membawa kesembuhan. Tetapi perhatikan, memang di dalam prakteknya itu kesembuhan ini secara nyata ya, secara jasmani, orang-orang yang datang menjamah sijilnya itu sembuh. Itu jelas dan itu benar. Tetapi kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya kesembuhan masalah jasmani, tapi yang terutama juga kesembuhan secara rohani. Karena dia surya kebenaran. Surya kebenaran di mana kita membutuhkan kebenaran untuk dibenarkan oleh Bapa. Jadi sembuh dari penyakit kesalahan ataupun dosa. Karena Tuhan Yesus surya kebenaran. Jadi kesembuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar jasmani, tetapi juga rohani dan juga jiwa. Juga jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita sedang sakit jiwa dalam tanda kutip, takut, khawatir, putus asa, galau, ya cemas yang begitu luar biasa, merasa tertekan, berbeban berat, itu penyakit-penyakit jiwa kita. Dan Tuhan Yesus adalah surya kebenaran yang akan memberikan kesembuhan pada jiwa kita. Jadi kalau kita sedang sakit saat ini, mari datang kepadanya. Ada kesembuhan pada sayap-sayapnya. Ada kuasa kesembuhan di dalam diri Yesus yang siap diberikan kepada Anda dan saya yang sedang sakit jiwa. Seperti tadi saya katakan, takut, khawatir, rasa cemas yang berlebihan, dan sebagainya. Itu sakit jiwa. Dan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, maka datanglah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah yang Anda hadapi, apapun penyakit yang Anda hadapi, terutama penyakit rohani dan jiwa Anda, datanglah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan menyembuhkan Anda dan saya. Dialah surya kebenaran. Dialah sumber kesembuhan. Di dalam dirinya mengalir kuasa untuk menyembuhkan Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar mengenai tali dan sijil, di mana sesungguhnya itu berbicara bahwa Tuhan Yesus yang adalah surya kebenaran itu merupakan sumber kesembuhan. Karena 12 tahun sakit pendarahan pun sembuh. Semua orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus sembuh. Demikian kami ketika kami sakit, termasuk sakit jiwa kami datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami akan sembuh. Engkau akan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa.